What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what time out, geng? Hari ini Milwaukee Bucks sih apes banget ya. Tadi gue pikir pasti Damian Lillard udah kasih dia lead 1 point itu tadi lewat jump shotnya. Gue kira tuh Milwaukee Bucks pasti auto win, man. Tapi ternyata setelah itu Bang Donovan bilang, hold my beer, Dame. Langsung dia call game, guys. At the end, sisa di 0,3 detik. Yes, that was so cold though from Donovan Mitchell. Cleveland Cavaliers stay perfect, guys. 7-0 setelah menang 114-113 dari Milwaukee Bucks tadi pagi ini. Best start untuk Cleveland Cavaliers sejak season 1976-1977. Asli itu sih apes dan juga nyesek banget sih. Karena tadi gue lihat ya, si Donovan Mitchell, boy, itu udah kayak mau lepas 2 kali, Ben. Tapi dia berhasil recover, dan itu juga defense Gary Trent Jr. kayak agak jauhan gitu dari Donovan, sehingga dia nembaknya lumayan nyaman sih to ice the game for Cleveland Cavaliers. Dan terakhir tadi emang Dame coba sih untuk nembak 3 point di sisa 0,3 detik, tapi sayangnya bolanya tidak masuk. Brutal sih menurut gue kalah seperti itu. Apalagi Damian Lillard dapat 1 poin, guys. Udah 10 kali 3 point. Belum lagi si Giannis, man. Giannis udah 35 poin plus 16 rebounds. Kalau pemain superstar 2 udah segenong ini terus lo masih kalah, I feel like pastinya ada problem yang lebih besar lagi sih di internalnya Milwaukee Bucks sekarang ini. Karena lo mau ngarep mereka ngepoin berapa banyak lagi, guys? Lo mau mereka each 40 sama 50 gitu kan? Udah gak mungkin, susah banget sih. Tapi kasian sih, gak tega gue ngeliat Dame udah si jago gitu, Bucksnya masih gak menang loh tadi ini. Tapi ini adalah kekalahan kelimanya Milwaukee Bucks secara beruntun. Obviously ini bukanlah season ataupun juga start yang mereka expect dari awal season ini. Gue gak tahu sih apakah GM-nya Bucks, John Hurst ya kalau nggak salah ya namanya, gue gak tahu sih apakah dia memikirkan akan mengganti pelatih atau tidak, karena clearly it's not working with Doc Rivers right now. They're not playing. I mean, like, they're playing better today, but obviously still did not get the win. Tapi jangan diganti dulu lah. Karena duet Doc Rivers and Darvin Ham ini adalah duet favorit di grup Discord, guys. Setiap kali Milwaukee Bucks kalah, pastinya itu langsung auto rame. Dan kita membahas duet pelatih hebat ini sih. Jadi pastikan, guys, kalian klik join di bawah dan juga masuk ke Discord kita di tier 30.000 agar kalian juga punya teman ngobrol makin banyak tentang IBL, juga tentang NBA, dan juga kalian bisa support channel ini agar gue bisa bikin time out terus. Deal. Mantap lah. Ayo dong, klik join sekarang. And ya, kalau mereka mau ganti pelatih, paling komedi itu kalau mereka ganti Doc Rivers dengan Darvin Ham. Itu kan komedi banget sih. Oh my god, itu udah bener puncak komedi di NBA sih kalau mereka melakukan itu ya. Tapi Cleveland Cavaliers, man, they are a serious contender, bro. Gila, that was a huge win though. Apalagi nih in the back end of a back-to-back, mereka on the road, mereka juga sempat down by 14 points atau 16 points tadi ini. Dan ini nunjukin banget sih bahwa memang tim Kenny Atkinson ini tidak boleh dipandang sebelah mata, dan juga pastinya memperlihatkan sih kalau mereka udah mature sekali dan juga battle-tested sih. Battle-tested banget untuk si Cleveland Cavaliers ini. Dan Donovan Mitchell, maafkan saya meragukan leadership Anda selama 3 musim terakhir ini. Tahun ini kelihatan sih kalau dia udah lebih dewasa dan juga pastinya menjadi leader yang lebih baik untuk si Cleveland Cavaliers. Mas Dono hari ini 30 points in 35 minutes. Jared Allen juga double-double lagi dengan 15 points dan juga 12 rebounds. Sedangkan Darius Garland, man, 0 turnover, tapi juga double-double, 11 points dan juga 10 assist. Tapi benchnya Cleveland hari ini jadi kuncinya untuk mereka. Mereka outscore benchnya Milwaukee Bucks 36-13. 13 poin aja untuk benchnya Milwaukee Bucks, man. That is sad. Tapi Isaac Okoro, man, tadi Donovan Mitchell memberikan dia credit setelah game, dimana dia mengambil satu offensive rebound yang lumayan crucial sih di last 1 minute tadi itu untuk bisa memberikan si Cleveland an extra possession, karena itu mengambil kembali momentum sih menurut gue dari Milwaukee Bucks. Isaac Okoro juga hampir double-double ya, 13 poin, 8 rebound. Gue nggak catat statsnya dia, tapi Sam Merrill, man, biasa lah dia nembak aja dia, 17 points off the bench. And fun fact,
Cleveland Cavaliers ini adalah satu dari 2 tim dalam sejarah NBA yang bisa start the season 6-0 rekornya tanpa pemain yang bermain di atas 30 menit per game. The other team on the list adalah si Seattle Supersonics tahun 78-79 yang akhirnya menjadi juara NBA. Apakah itu bertanda untuk Cleveland akan masuk lagi ke NBA Finals? Tapi gila, Kenny Atkinson is godsend, bro. Karena lu bisa lihat, menitnya Donovan Mitchell cuma 35 menit di game hari ini. Jadi itu menandakan bahwa dia percaya dengan timnya juga lumayan deep, serta itu membuat si Donovan fresh in the fourth quarter. That's why dia bisa mencetak that crucial shot at the end, man. So, Kenny Atkinson, bro. Wah, mungkin sekarang ini early candidate sih untuk Coach of the Year ya. Dan up next, ini kedua tim malah akan ketemu lagi deh. Kayaknya lusa deh mereka akan ketemu lagi, tapi mereka akan bermainnya di Cleveland nanti. Ini kita lihat ya, apakah Milwaukee bisa bounce back atau tidak. Sebelum kita lanjut, timeout hari ini disponsori oleh nobody. Tapi kita tetap semangat bikin timeout ya guys. Jadi bagi kalian yang ingin promote your business, your products, jangan lupa guys, di mana di sini kali ya logonya, nanti bisa taruh lah. Pokoknya di atas sini guys. Jadi kalian siapa tahu ada yang mau support timeout juga lewat sponsorship, pastikan kalian bisa langsung DM aja di Instagram @RockyPadillaSnaps. Dan sekarang kita gantian ngomongin yang juga nyesek banget, yaitu sayang airnya udah habis, gue sebelum syuting udah haus duluan. Yaitu Clippers gue guys. Oh my god, Clippers gue gak mau menang guys kayaknya di Intuit Dome. Astaga, gila sih kena comeback hari ini sama OKC Thunder. Dimana Clippers 0-4 di Intuit Dome setelah kalah 105-93 dari OKC Thunder hari ini. Tiap home game itu skenario yang sama guys. Menang double digit di babak pertama, lalu kekejar di kuarter ketiga. Abis itu habis bensin di kuarter 4 guys. Oh my god. Ini punya lapangan baru. Kayaknya punya curse baru kayaknya juga. Aduh, astaga. Masa 5 menit pertama di kuarter 4 kok cuma nyetak 2 poin dong guys. Ini main di home loh. Clips itu udah 70 poin di kuarter ketiga sisa 7 menit. Dan setelah itu nyerah di 4 menit terakhir di game ini dan hanya baru 84 poin. Gila sih, udah gitu tadi masuk kuarter 4 itu cuma beda 3 poin guys. Tapi Ty Lue gak mau mainin starter, gue gak tahu kenapa sih. Ty Lue nih harus kena SP1 ini kayaknya. Please, SP1 si Ty Lue, karena dia tadi juga sempat mainin line up Chris Dunn, KPJ, Nicholas Batum, Kofi, dan juga Zubac. Anjir, itu mau dari mana boy offense-nya? Zubac hari ini juga pasif banget boy, mainnya gila sih. Ini kayak beneran pengen bantuin OKC dapat Cooper Flag kayak tahun depan ini. Tapi gue tadi juga ngerasa si Thunder itu kayak ngeledekin Clippers anjir, kayak udahlah kita kasih dulu lah babak pertama biar mereka happy lah. Habis itu kuarter 4 digas anjir defense-nya. Gila, defense-nya gak ada obat sih. Emang itu kenapa lah? Si OKC kan the best defensive team in the NBA right now. Shea lawan mantan timnya 25 poin, 9 assist. Aduh, Pak Shea lebih cakep pakai jersey Clippers ini guys. Lebih cakep itu. Dan image ini selalu menghantui otak saya setiap harinya guys. Karena what if kalau Shea masih di Clippers sekarang ini ya. Tapi Lu Dort tadi 16 points. Isaiah Joe with the 3-point shots tadi. Dia 4 kali kalau selesai dengan 12 points. Oke sih man. Mereka bisa selalu rely sih on their defense man. Mereka offense-nya busuk banget. Jujur offense-nya busuk tapi masih bisa menang double digit ya. Gue bingung sih masih bisa menang double digit. Dan di 6 game ini mereka selalu menang kalah double digit juga sih marginnya sih. But depresi woy. Dan juga mulai stres frustasi sama Clippers gue sih. Gak jelas habis woy mainnya. Aduh, Terrence Mann buang aja lah kayaknya udah saatnya deh di trade tuh Terrence Mann sama mungkin siapa lagi bisa di trade? Kayak banyak sih. Jangan Norman Powell jauh jago sih. Tapi OKC Thunder dan juga Cleveland Cavaliers ini kan dua-duanya startnya at least 6-0 ya, karena sekarang Cleveland udah 7-0. Ini terakhir mereka melakukan hal tersebut, mereka ada di final like I said. Jadi apakah OKC Cleveland guys in the finals?
Maybe. Jadi itu sedikit aja tentang Clippers gue. Sekarang kita pindah ke Golden State Warriors yang hampir aja choke a 31 point lead, guys. Untungnya mereka masih bisa escape with a win. Warriors menang 127-121 lewat babak overtime atas Houston Rockets. Gue yakin Dub Nation sih tadi nontonnya udah senam jantung banget sih. Tapi katanya ya, mereka itu blew a 31 point lead itu in honor of Klay Thompson new number. Jadi mereka ingin menghormati nomor barunya Klay Thompson 31. Jadi itu kenapa mereka blew the 31 point lead. Tapi hey, Dubs though. Oh, Warriors 5-1 guys, and still without Steph Curry. Actually tanpa Steph, mereka itu 3-0 guys rekornya. Apakah Steph Curry the problem? Mungkin harus di trade Steph Curry. Enggak lah, bercanda saya ya. Tadi sih tapi yang paling ngakak si Steph itu ngikutin gerakannya si Kyle Anderson ya pas lagi babak overtime. Itu gue ketawa sih, bener slow mo. Gila Euro Steph ya sih, ngakak banget sih Steph Curry sih. He is so funny though. Tadi di babak overtime, Jonathan Kuminga guys. Jonathan Kuminga took over. Dia bully defense Houston Rockets di mana no one can stop his drive. Kayaknya Kuminga ini cocok banget memang ya dari bench ya. Dia tadi 23 points, 6 rebound dan juga plus 18. Plus minusnya plus 18 off the bench. Jadi jangan di start lagi sih. Steve Kerr, no more starting Jonathan Kuminga men. Karena kelihatannya dia lebih fokus dan juga kelihatannya lebih termotivasi sih sejak dia ada di benchnya Warriors. Tapi benchnya Warriors sih gokil ya. On fire banget tadi. Buddy Hield, as you guys know, 27 points dan juga 6 kali 3 point. Basically tadi di overtime itu sama di fourth quarter tuh kalau nggak Brandon Podziemski, Buddy Hield dan juga Jonathan Kuminga yang carry mereka sih. Tapi season ini sih benchnya Warriors sih luar biasa sih. Mereka average-nya 59 poin per game. Ini adalah rata-rata yang paling tinggi untuk bench points sejak tahun 1975-76. Warriors jujur sebenarnya sih nggak harus sampai tadi senam jantung gitu sih, tapi ya mereka memilih their own destiny tadi ini karena mereka miss 18 free throw sih. That was really bad sih untuk si Warriors. Itu yang bikin kacau menurut gue sih. Tapi Andrew Wiggins hari ini juga balik lagi in his return, dia tadi 15 points. Sedangkan untuk fansnya Rockets, mereka kesel banget sih sama Ime Udoka sih. Karena mereka dia mainin si Fred VanVleet terus sih. Gila, itu kayak anak emasnya dia sih. Fred VanVleet ini main 40 menit. Itu nembaknya 2 dari 12 guys. Gue udah gak tahu sih dia turnovernya berapa sih. Bener-bener gila main pada bete banget kalau gue lihat online tadi. Tapi aneh, lu mainin si Alperen Sengun cuma 20 menit. Alasannya katanya dia gak in shape. Alperen Sengun gak in shape, itu dia tetap 14 poin dan juga 10 rebound, man. Masih lebih bagus dari si Fred VanVleet ini sih. Jadi gue nggak ngerti sih kenapa si Ime melakukan hal tersebut sih. Even menurut gue, mendingan main si Rich Shepard sih. Walaupun dia masih rookie, tapi at least Rich Shepard itu tadi main cuma berapa menit itu, tapi plus 10 masalah plus minus sih. Jadi, yeah, everybody is hating on Ime and also Fred VanVleet right now in Houston. Sedangkan Tari Eason though, Tari Eason man, he was killing the Warriors man. 27 poin, 9 rebound dan juga 4 steal. After the game dia kayak personal banget sih sama si Warriors sih. I don't like the Warriors. Emang dari tahun lalu ya, dari tahun lalu kan dia udah nge-troll gitu kan. Jadi, tapi hari ini, he came out and play though. 27 points sih lumayan banyak sih. And he was salah satu reason kenapa si Rockets bisa comeback di game kali ini. And then Amen Thompson juga double-double, 18 poin dan juga 11 rebound. Ini dua-duanya dari bench. Dan gue suka sih duo ini sih, Tari and Amin sih. I think mereka berdua harus dapat menit lebih banyak lagi dari Ime Udoka. Rockets timnya lumayan sih. Tapi tadi sayangnya Jalen Green lagi off night, but yeah, it's normal. But other than that, I think this team is very talented, man. Asalkan jangan mainin Fred VanVleet terlalu banyak, man. Dia nggak efficient sama sekali sih mainnya sih. Jadi maaf guys, gue hari ini nggak bisa bahas semua game karena emang banyak banget gamenya. Tadi gue sangat limited sekali waktunya untuk bisa melakukan research dan juga rekam video dan editing karena gue kemarin kan ngeliput DBL, jadi harus edit 2 video. Jadi itu aja sih gue ingin bahas. Tapi ada satu lagi, pastinya gue nggak mungkin nggak bahas, yaitu dunknya Christian Braun on Rudy Gobert, two-handed poster slam, bro. That was crazy. Dia kayak
melayang men si Christian Brown. Tapi emang Christian Brown ini sering banget ya posterize orang kayaknya. And after that of course dia sedikit taunting ke Rudy Gobert, langsung mau dicokek gitu kayaknya si Rudy Gobert, tapi nggak dapet. Dan setelah itu Russell Westbrook join the party, lari, dan pasti Russell Westbrook lari ke Rudy Gobert, dia agak mundur sih dan agak kaget gitu, kayak agak takut juga sih kayaknya dia sama si Russell Westbrook. Tapi yang paling ngakak sih Aaron Gordon itu nggak jelas banget sih, dia nunjuk si Rudy Gobert itu sampai ketawa-tawa sih. But that's probably gonna be like one of the best dunk this season sih by Christian Brown. Untungnya Minnesota kemarin masih menang men, 119-116 dari Denver Nuggets. So Rudy still had the last laugh lah kemarin ini. Nah itu gila sih, dia tuh in the last 3 minutes padahal unggul 10 poin loh. Habis itu mereka kalah ya, kacau banget sih. Kena sama Ant-Man terakhir tuh, running floater. Ant-Man 29 poin ini kemarin ini untuk si Minnesota Timberwolves. Yang kemarin juga keren sih momennya adalah si Nikola Jokic ya. Nikola Jokic ngasih tahu ATO-nya apa weh, ke Rudy Gobert dan juga ke Ant-Man. Itu dibahas di locker room, bilang si Ant-Man bilang agak takut juga ya, kita aja nggak tahu itu tentang ATO-nya, dia lebih tahu daripada kita. Itu ngakak banget sih. Jadi itu yang gue ingin bahas. Sekarang kita akan pindah ke prediksi. Terakhir prediksi bener ya, kita bilang Memphis akan kalahkan Milwaukee Bucks, and it happened. Untuk besok cuma ada 3 game doang sih, jadi gue feeling kayak Brooklyn sih harusnya bisa ngalahin si Detroit Pistons ya. Apalagi kita tahu Brooklyn in a very good rhythm. Kemarin ini mereka ngalahin Chicago Bulls juga. Jadi harusnya sih, seharusnya ya, Brooklyn Nets kalau dipikir secara pikiran betul ya, harusnya Brooklyn bisa mengalahkan si Detroit Pistons. Jadi good luck everybody. So itu aja sih timeoutnya hari ini. Nanti mungkin kita akan bikin timeout 2 hari lagi pas game udah lebih banyak, dan mungkin juga ada yang lebih seru lagi untuk dibahas. So once again, thank you guys for watching. Terima kasih sudah selalu support timeout. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I'll see you guys again in the next video. Peace out everybody, love you all. MU bakal menang nggak lawan Chelsea? Kayaknya bakal menang deh abis ini lawan Chelsea sih kayaknya.